Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Sekarang saya berada di lahan pertanaman melon kami yang saat ini genap berusia 43 HST. Untuk varietasnya Amanda Tavi, dan apakah itu kebetulan atau tidak, real jumlah lubang tanamnya 5.976 atau hampir 6.000. Hampir mirip-mirip dengan tahun lahir saya, yaitu 1976. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua tanaman melon kami dari populasi tersebut semuanya bagus. Ada beberapa spot yang memang performanya itu jelek. Bisa dikategorikan bahwa 5% itu jelek, kemudian 10% itu kurang bagus, dan sisanya normal atau standar ya. Kondisi tersebut diperparah ketika umur 24 HST ke atas terjadi pergantian cuaca secara drastis ya, ekstrim. Dari yang durduran penghujan menjadi durduran panas. Sehingga di usia 30 HST hampir semua tanaman melon kami mengalami drop yang ditandai dengan klorosis atau menguningnya daun-daun bawah, terutama daun-daun yang tumbuh di tahapan vegetatif pertama, yaitu daun pertama sampai daun ke-6. Di sini teman-teman masih bisa lihat bekas-bekas pangkasannya sampai tali palang itu rata-rata adalah daun 1 sampai daun ke-6. Dan di atasnya juga sudah menguning. Namun demikian sampai umur 43 HST sekarang saya belum merasa urgent untuk kita terapkan aplikasi fungisida. Dan sampai 43 HST saat ini kami alhamdulillah belum pernah menerapkan fungisida apapun. Hanya mengandalkan pada nutrisi SAS khususnya yang mengandung biopestisida seperti Prima SAS, Parasut, dan Saka, serta imunitas berupa Salmar andalan dan beberapa nutrisi SAS lainnya. Dalam kondisi ngedrop di usia 30 HST sampai 36 HST tersebut, siapapun petani melon yang sudah pengalaman ataupun belum pastinya akan panik melihat daun-daunnya menguning dan sedikit ada infeksi trotol yang mulai masuk. Di mana dari awal mulai persiapan lahan hingga umur 24 HST, setiap hari dur hujan, pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan karyawan-karyawan kami rata-rata sudah membawa bekal berupa mantel agar mereka tetap bisa bekerja meski dalam kondisi hujan. Kemudian setelah umur 24 hari ke atas, langsung tak ada hujan. Suhunya juga sangat luar biasa tinggi. Maka begitu kita siram, alirkan air di parit-parit, begitu kita lewat di paritan itu hampir semua airnya itu hangat. Artinya memang suhu di lahan sangat luar biasa tinggi. Kalau dirata-ratakan dari angka yang ditunjukkan di HP saya itu di atas 37 derajat Celcius. Pada posisi yang ngedrop seperti itu, alhamdulillah saya belum mau mengalternatifkan fungisida untuk langkah pencegahan. Mengingat secara fisiologis, semua tanaman yang sudah dan sedang menjalankan proses generatif apabila terserang penyakit sekelas jamur, bila dikendalikan dengan menggunakan fungisida sekalipun, responnya tidak terjadi secara signifikan. Justru malah bisa menghambat percepatan pembesaran buah. Hanya saja setelah saya teliti, menguningnya daun karena faktor ketidaksanggupan daun. Akibat umur yang memang sudah seharusnya menua, karena umur daun melon ini mulai dari pembentukan hingga masa tuanya maksimal 35 hari. Sehingga di usia 35 hari, apalagi dengan kondisi cuaca yang drop, ditambah lagi bunga dan bakal buah yang banyak, maka akan menguras energi daun-daun terbawah, sehingga daun-daun terbawah itu akan mengalami klorosis
karena sifat daun lebih cenderung mengalah bila dalam kondisi cuaca dan lingkungan yang kurang mendukung syarat tumbuhnya. Daun-daun di bawah itu menguning untuk mengalah agar semua nutrisi dan energi lebih bisa dialokasikan untuk jaringan-jaringan tanaman yang lebih muda, baik tunas, daun maupun bakal buah yang ada di atasnya. Dan itu sudah sifat karakter fisiologis dari semua jenis tanaman. Karena itu dari hasil pengalaman yang saya lakukan di tanaman melon kami ini, saya sedikit memberi ulasan agar nanti teman-teman bisa termotivasi dan terinspirasi bahwa dalam kondisi seperti itu jangan merasa panik, karena tidak ada tindakan dan kebijakan apapun yang sempurna atau baik dan normal serta standar dalam kondisi kita panik. Dan saya yakin pada posisi drop seperti itu, dipastikan teman-teman akan panik sehingga akan melakukan berbagai aplikasi fungisida ataupun yang lain untuk bisa menahan laju klorosis dan trotol. Namun teman-teman juga harus jeli ya bahwa di sini trotol merupakan faktor sekunder, bukan faktor primer. Faktor primernya itu adalah usia dari daun itu sendiri yang memang sudah habis masa tugasnya. Nah, setelah energinya juga berkurang, otomatis trotol akan mudah masuk. Seperti daun-daun ini ya, kan itu menguning. Nah, tapi coba dilihat daun-daun di atasnya masih segar bugar. Karena itu saya memberanikan diri untuk memangkas daun-daun yang sudah kuning. Mengingat saya punya keyakinan bahwa daun-daun di atasnya masih bisa dan sanggup menopang proses pembesaran buah hingga panen. Jadi secara fisiologis untuk tanaman melon, sebagaimana saya pelajari secara teoritis, apabila kita memberikan nutrisi siap saji yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman pada fase apapun, terutama fase pembesaran buah melon, maka dengan 10-12 daun yang sehat dan segar, itu masih bisa dan mampu untuk membesarkan buah-buah melon hingga panen dengan kualitas dan kuantitas yang super. Catatannya di situ. Makanya saya tidak merasa kehilangan banyak daun ya, apalagi kita kan nggak mau panen daun. Dan sampai sejauh ini, meskipun sudah dipangkas sebegitu gundul pun, alhamdulillah pembesaran buahnya berjalan normal. Tapi dengan catatan, pada proses generatif atau pembesaran buah itu, kami menggunakan nutrisi SAS yang siap saji. Karena kalau tidak siap saji, pastinya akan menjalankan proses lebih lama. Sebagai contoh, kalau kita pupuk kocor, itu harus proses pelarutan, penguraian, baru penyerapan oleh akar, baru naik ke daun untuk difotosintesa. Nah, sementara kalau seperti Salmar, kemudian Big Joss, Dopstar, keman daun dan keman buah hampir di atas 30%, apalagi Dopstar 80% merupakan bahan siap saji yang setara dengan hasil fotosintat. Sehingga begitu diaplikasikan langsung teralokasi ke seluruh bagian tanaman, khususnya pada proses pembesaran buah. Jadi walaupun dengan daunnya sedikit, percaya dan yakin saja insya Allah kita masih bisa membesarkan buah secara normal dan wajar. Ini bukan sekedar motivasi, tapi inilah yang kami lakukan. Jadi begitu ada gejala drop tanaman, maka prinsip kami adalah fokus ke buah, dan fokus ke buah. Artinya fokus pada pembesaran buah. Dan untuk daun sementara kita abaikan. Namun setiap kita aplikasikan nutrisi SAS untuk proses pembesaran buah, kita akan campurkan Prima SAS dan Saka. Di mana Prima SAS dan Saka ini diharapkan mampu menahan proses percepatan perkembangan jamur ataupun trotol. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat setelah dipangkas dan dengan aplikasi tersebut tidak ada daun menguning ke atasnya, artinya berhenti ya. Lebih bagus kita hambat dan hentikan serangan atau perkembangan jamur tersebut daripada kita sibuk untuk mengendalikannya. Setidaknya apabila nanti pada akhirnya trotol itu memang tetap bisa berkembang, tapi buah-buah sudah bisa kita panen dalam keadaan normal, karena memang kita lomba lari. Artinya kalau jamur menyerang dengan berjalan, maka kita melakukan aplikasi treatment terhadap buah untuk percepatan pembesarannya secara berlari. Jadi sahabat dan rekan tani, apapun terapan teknis yang kami lakukan di lahan melon kami, semuanya atas dasar pertimbangan sifat karakter fisiologi dari tanaman melon itu sendiri. Dan apabila dalam kondisi di mana tanaman melon sedang atau masih dalam taraf proses generatif,
maupun pembesaran buah-buahnya, di situ ada serangan penyakit jamur sehingga kita panik dan pada akhirnya melakukan aplikasi fungisida dengan interval rapat hampir setiap hari, ditambahkan dosis yang nggak karu-karuan. Saya yakin dan percaya secara prinsip dasar fisiologinya tidak ada pengaruh nyata pada pemulihan dan pengendalian jamur itu sendiri. Mengapa demikian? Karena memang organ terutama jaringan daun itu sendiri sudah wayahe menua sehingga daya tahan, vitalitas, dan imunitasnya juga sudah berkurang. Layaknya kita sebagai manusia kalau sudah gaek, sudah tua, bahkan seumuran saya sendiri yang masih 40-an tahun ke atas, andai pun nanti gigi kita tanggal, itu akan sangat sulit untuk bisa tumbuh kembali. Ya begitu juga dengan jaringan dan organ tubuh tanaman, khususnya daun-daun yang tua. Apabila dalam kondisi cara tumbuh yang tidak memungkinkan, maka dia tidak mampu bertahan hidup karena memang energi dan vitalitas serta imunitasnya juga sudah dianggap zero atau nol sama sekali. Jadi menjadi wajar apabila dia pada akhirnya mati dan terseleksi karena faktor alam dan faktor umurnya sendiri. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani, semoga ulasan ini memberikan manfaat pada saya pribadi, keluarga, dan sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Kasambi Rampak, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur. Bersama SAS, Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.